Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Meski Roky Gerung sudah meminta maaf, jerat hukum masih mengancam. Roky Gerung dilaporkan berbagai pihak ke polisi dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Apakah kebebasan berpendapat yang berujung dipidanakan dapat merusak demokrasi? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Panglima TNI yang kini aktif sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Selamat malam, Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sylvia. Waalaikumsalam, Pak Gatot. Bersama anggota KAMI ya, Roky Gerung sekarang sedang menghadapi ancaman pidana. Bagaimana KAMI dan juga Pak Gatot menyikapi ancaman pidana yang berpotensi menjerat Roky karena dia sekarang dilaporkan sejumlah pihak ke polisi? Baik, Sylvia. Saya coba masuk dengan berbagai perspektif. Perspektif Roky Gerung pernyataannya adalah untuk lembaga bukan pribadi. Martabat adalah kualitas yang melekat pada pribadi bukan lembaga. Ungkapan ditujukan kepada lembaga kepresidenan. Berkaitan dengan kebijakan presiden yang menurut pendapatnya sangat merugikan negara. Akan saya jelaskan lagi kerugian negara bagaimana. Kemudian perspektif pendukung Jokowi, RG telah menghina Jokowi karena itu harus dilaporkan kepada polisi. Ya. Tidak cukup dengan melaporkan mereka, juga mempersekusi RG dengan melakukan sweeping di atas semua kegiatannya di berbagai kota. Bahkan mereka juga melakukan politisasi identitas dengan mengatasnamakan masyarakat Dayak ketika memprotes. Padahal Panglima Jila sendiri menyatakan bahwa telah terjadi perampasan hutan dan lain sebagainya, sehingga marahnya seorang Panglima Jila ini yang Maha Agung nanti akan membuktikan setelah mereka semuanya meninggal dunia. Itu. Kemudian perspektif kepolisian sudah jelas bahwa kasus penghinaan adalah delik aduan. Kalau Jokowi merasa terhina, ia harus melaporkan sendiri penghinaan itu ke kantor polisi. Tetapi dengan dalil sekarang yang dikhawatirkan adalah masih menggunakan undang-undang zaman kolonial tahun 46. Itu nanti kita lihat lebih lanjut. Kemudian yang paling membuat situasi sekarang ini adalah bahwa fitrah manusia itu makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Makhluk itu akan senang mendengarkan diksi atau perkataan yang baik. Sebaliknya tidak akan senang dengan perkataan yang buruk. Pandangan etis di atas tidak selalu sejalan dengan pandangan hukum. Jadi, Sylvia, secara hukum RG mungkin tidak bersalah, tetapi diksinya tidaklah etis. Masalah itu sebenarnya masalah remeh, hanya soal diksi. Yang jauh lebih penting adalah permasalahan kebijakan. Nah, kebijakan ini adalah yang membuat marah banyak sekali, antara lain bahwa dalam hal ini saya ingin mengingatkan bahwa yang paling tinggi di negara ini adalah kedaulatan di tangan rakyat. Mengapa? Secara historis, fakta, dan hukum. Ketika mungkin sebentar lagi kita mendengarkan Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Maka kedaulatan tertinggi di negeri ini adalah rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kebebasan bicara itu sebagai tuan rakyat yang menugaskan kepada presiden dalam pembukaan Undang-Undang 45 adalah membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, dan mensejahterakan serta mencerdaskannya. Jadi perintah kepada seluruh rakyat itu kepada pemerintah. Ini tugas pokok yang diberikan oleh rakyat. Jadi kalau rakyat marah, rakyat memberikan pernyataan, itu hal yang biasa dalam demokrasi, kecuali memfitnah. Ya. Begitu, Sylvie. Baik, Pak Gatot, tapi menurut Anda sebetulnya diksi yang digunakan Roky ke Presiden Jokowi itu masih sebatas kritik terhadap pejabat publik, bukan hinaan kepada pribadi Jokowi? Bukan, itu kritis. Jadi begini, dalam alam demokrasi itu kita harus siap untuk menghadapi segala bentuk kritis sekasar apapun juga. Tetapi saya katakan bahwa orang berniat baik dengan diksi yang kasar tidak mencapai tujuan, karena rakyat Indonesia tidak suka dengan itu, gitu. Ya, oke.
Jadi Pak Gatot sebetulnya sepakat ya yang disebut Rocky itu mungkin adalah kritik tapi pilihan diksinya itu yang kemudian dinilai tidak beretika dan itulah yang menimbulkan kegaduhan. Jadi sebaiknya harus bagaimana Pak Gatot? Menurut Anda apakah diksi yang dianggap kasar tersebut patut untuk dipersoalkan, harus ditindak di ranah pidana atau sebetulnya tidak perlu sampai ke situ? Ya kalau namanya diksi itu kan perkataan. Saya katakan kalau Rocky mengatakan Jokowi korupsi di BTS tidak bisa bukti itu fitnah atau mempolitisasi identitas entah etnis, entah daya, entah agama itu bisa dipidanakan. Tapi kalau hanya berbicara dalam alam demokrasi itu kita harus siap menghadapi cercaan bahasa-bahasa rakyat dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat itu kalau di Jawa Tengah itu adalah kusir kereta yang dianukan sapi. Itu namanya, itu istilahnya gitu. Itu sekedar bahasa saja. Tapi sebenarnya kalau diksi itu tidak bisa. Kalau fitnah baru. Oke, jadi yang disampaikan ke Rocky oleh Rocky itu menurut Anda hanya sebagai pendapat ya, bukan fakta. Jadi bukan bahwa tuduhan Presiden Jokowi melakukan sesuatu tindak pidana, tapi lebih kepada pendapat Rocky Gerung atas Presiden Jokowi, atas kedudukan Presiden Jokowi sebagai pejabat publik. Ya, ini semuanya kita lihat adalah bahwa sebagai puncak, ya sebagai puncak kemarahan, puncak yang pendapat di berbagai publik yang tidak mendapatkan respon. Bahkan yang terakhir dari China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan IKN kepada Jinping dan menurut PP 12 tahun 2003, konsesi tersebut memberikan HGU, hak guna usaha, sampai 190 tahun. Kolonial hanya 75. HGB, HP sampai 160 tahun bagi investor di ibu kota negara Nusantara. Bahkan Presiden Jokowi meminta Cina menyusun detail desain IKN. Beribu teknisi-teknisi kita, arsitek kita, dan sebagainya tidak dianggap. Universitas juga tidak dianggap. Bahkan ada yang berbahaya. Cina akan menjadi driver utama menyelesaikan IKN. Dan kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Ingat Sylvia, sejarah Singapura, dulu ketika Singapura mengatakan akan mengadakan negara industri, Singapura tidak meminta tenaga kerja Cina, tapi dia diam-diam mengambil orang dengan sukarela datang. Kemudian bahasa Cina menjadi bahasa nomor 2, maka jadilah Singapura seperti ini. Itu tidak ada hubungan diplomasi waktu itu Singapura dengan China. Sekarang kita punya hubungan diplomasi. Ini sangat-sangat amat berbahaya. Kalau orang intelektualnya ngerti pasti marah. Hanya mungkin Rocky saja yang bisa marah dan tidak mengendalikan masalah dengan diksi yang seperti itu. Kemudian bahkan ada kerjasama membangun pusat penelitian dan pengembangan antara Indonesia dengan Cina. Penelitian itu adalah negara yang punya rahasia. Ini dibuka begitu saja. Belum lagi bentuk rumah sakit di kota-kota besar 30. Ini sangat-sangat merisaukan kita semuanya sebagai rakyat yang mengerti tentang ancaman bangsa, Silvi. Oke, baik. Pak Gatot, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Nanti di segmen berikutnya saya ingin minta tanggapan Anda atas pernyataan dari Kepala KSP yang juga mantan Panglima yang merespons ucapan Rocky Gerung. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan lagi perbincangan masih bersama dengan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot, tadi kata Pak Muldoko, saya akan berdiri paling depan, jangan coba-coba ganggu Presiden. Pernyataan Pak Muldoko ini Anda nilai sah-sah saja karena beliau adalah KSP, Kepala KSP, atau justru tidak pas untuk disampaikan Kepala KSP? Ya, apapun yang disampaikan oleh Pak Muldoko itu kan mewakili pemerintah. Sehingga mengatakan demikian, siapa sih yang berani rakyat, tetapi kan sangat disayangkan untuk menakut-nakuti rakyat dengan pernyataan seperti itu. Toh sudah ada Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Rocky akan dijerat dengan pasal-pasal yang ada, sehingga tidak perlu sampai seperti itu berbicara. Ini justru membuat rakyat berpikir bahwa yang disampaikan Pak Muldoko itu pasti perintah Presiden.
Dan Presiden mengancam rakyat, ini kan tidak bagus. Di bagian mana Dan yang Pak Presiden Gatot pun nilai selama ini menakut-nakuti diam. rakyat, Pak? Ya dengan katanya jangan coba-coba berhadapan dengan Presiden. Loh, Presiden ini kan ditugaskan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, membentuk pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Muldoko, selama ini dalam kasus seperti ini Pak Jokowi diam, padahal sebagai objek yang telah dikatakan dihina tadi, diam, tidak berbuat apa-apa. Itu kan seorang negarawan. Hal ini menjadi jelek karena kepala staf kepresidenan itu orang dekatnya presiden, yang setiap saat bertemu dengan presiden, menyatakan seperti itu kan sangat disayangkan. Sudah biarlah kepolisian yang bekerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Itu menurut pendapat saya. Baik, oke. Pak Gatot, oke Anda katakan sudahlah biarkan kepolisian bekerja. Sejumlah pihak kita tahu sekarang ramai-ramai melaporkan Rocky ke polisi, total ada 13 laporan, kemudian 2 pengaduan masyarakat. Menurut Anda ini masyarakat kita yang belum dewasa dalam berdemokrasi atau memang untuk urusan seperti ini harus diselesaikan lewat jalur hukum saja agar lebih jelas? Silvi, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan sebelum menjawab ini, bahwa kita punya 3 modal bernegara ini, yaitu Pancasila merupakan modal utama yang tidak ternilai besarnya bagi kelestarian, kesejahteraan, dan daya saing bangsa. Modal utama lainnya adalah warga negara yang baik dan bermental juang yang meyakinkan bahwa bangsa itu adalah sebuah ruh untuk bersatu. Dan yang ketiga, sistem penyelenggaraan negara yang berkualitas. Ketiga-tiganya ini sekarang sedang sakit. Bangsa ini sedang susah, sedang sakit. Maka jangan membuat hal-hal yang ini terbelah. Itu kan suatu hal yang masalah hukum. Jangan masuk lagi ke ranah-ranah yang lain-lain lagi selain hukum. Biarlah itu polisi bekerja sesuai dengan hukum yang ada. Walaupun saya katakan tadi masih menggunakan hukum zaman kolonialisme tahun 46. Tapi ya itu kenyataannya yang harus kita terima bersama-sama dalam kondisi yang sekarang ini. Jadi sangat disayangkan apabila kita tidak pahami tentang modal yang kita miliki ini yang semuanya dalam terluka. Kita tidak punya survive dan kita tidak punya hal yang bisa membuat bangsa ini lestari, bisa terpecah bahkan bisa hancur. Ini yang sama-sama politikus dan kemudian ilmuwan semua turun ke bawah untuk mendiskusikan hal ini agar tidak berlanjut-lanjut. Sehingga bangsa ini baru menuju kepada Pilpres. Belum penetapan dari KPU, belum kampanye dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Ini yang saya himbau mungkin harus turun untuk menjadikan permasalahan ini jangan hanya masalah yang remeh seperti ini menjadi bangsa ini terbelah. Ada yang bakar-bakaran bendera, ada yang dan sebagainya itu sih. Oke, baik. Jadi supaya tidak menguras energi, Pak Gatot ya, menurut Anda sebaiknya penyelidikan ini ditindaklanjuti atau justru tidak perlu ditindaklanjuti, Pak? Kita harus berpikiran positif kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa untuk meredam salah satunya adalah dengan memanggil Rocky untuk diadakan penyelidikan. Dan tentu nanti seandainya benar-benar mengambil jalan tengah dan sebagainya, sampaikan kalau memang yang disampaikan Rocky ini tidak ada delik hukum, ya dikeluarkan SP3 sehingga semuanya tenang karena kita kan negara hukum yang harus patuh pada hukum. Jadi jangan berpikiran negatif bahwa Rocky dipanggil diperiksa ini untuk dipidanakan. Tentunya polisi juga berjiwa besar untuk membuat tenang semuanya dalam kondisi yang seperti ini. Yakinlah bahwa polisi ini akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Baik, oke. Barreskrim Polri tidak memproses laporan yang pasal penghinaan terhadap presidennya ya Pak, melainkan pasal penyebaran berita bohong Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang tadi Pak Gatot sebut Undang-Undang Warisan Kolonial. Tapi menurut Anda pidato Rocky, jika yang dipersoalkan adalah pidato Rocky soal tadi 2 diksi yang dianggap kasar tersebut, kemudian juga ada ambisi Jokowi mempertahankan legasi, pergi ke Cina, tawarkan IKN, mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan diri, hingga menyebut Jokowi dengan 2 diksi yang jadi masalah itu termasuk tindakan menyebarkan berita bohong atau itu adalah sebetulnya analisa pendapat pribadi dari Rocky, bukan termasuk menyebarkan berita bohong? Analisa yang berdasarkan kenyataan. Memang kondisinya Presiden
beberapa waktu yang lalu ke China, kemudian mengadakan perjanjian, itu kan terbuka zaman sekarang. Kemudian mondar-mandir koalisi itu suatu hal yang wajar dalam pesta demokrasi. Kan, itu bukan berita bohong, berita yang ada. Apanya yang bohong? Kalau itu fitnah, penjarakan Rocky. Kalau itu fitnah. Kalau dia menyampaikan pernyataan-pernyataan yang benar, di mana letak bohongnya? Di sini, Silvi, pemerintah itu harus terbuka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan nyampaikan fakta-faktanya. Bohongnya demikian, Rocky, yang dilakukan Rocky bohong. Tidak benarnya begini. Kemarin Presiden tidak ke China, contohnya seperti itu. Sehingga masyarakat memahami semuanya. Saya pikir masyarakat Indonesia ini haus akan informasi dari pemerintah yang menyampaikan hal yang sebenarnya begitu. Baik, terakhir Pak Gatot, jika nanti ucapan Rocky Gerung ini dianggap memenuhi pasal penyebaran berita bohong, kemudian berujung pada pidana, apakah ini akan berdampak pada demokrasi? Ya, tentunya. Saya katakan bahwa dari segi historis di seluruh dunia, demokrasi di Indonesia ini adalah yang paling tinggi. Kenapa? Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu yang merdeka itu bangsa. Kemudian bangsa tadi yang menugaskan pemerintah. Lalu kalau rakyat sebagai tuan berbicara atau diberangus, itu tidak bisa. Kecuali yang dibicarakan mengandung fitnah atau mengpolitisasi identitas. Nah itu yang biasa membuat bahaya. Tapi kalau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengoreksi sekeras apapun, selama itu berdasarkan fakta, kenapa tidak? Itu demokrasi, itu risiko berdemokrasi. Kalau sekarang cara berdemokrasi ini dilakukan oleh Pak Jokowi mengiyakan, maka nanti yang berbahaya, gubernur, bupati pun bisa memenjarakan orang yang mengatakan kebenaran. Selesai demokrasi kita, tamat demokrasi kita. Begitu sih. Oke, baik, kalau begitu terima kasih Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.